Kalau harga minyak kita tinggi, kita jual minyaknya juga tinggi, margin kita lebih tebal. Karena cost adalah segitu-gitu aja. Sehingga orang yang berpegangan dengan fundamental, kalau laporan keuangannya lebih bagus, pasti dia juga beli sahamnya Ratu kan. Betul. Jadi korelasinya gitu ada gitu, Ci. Sebenarnya kalau misalnya dia berkorelasikan dengan harga minyak. Halo investor dan trader tanah air, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa karena IHSG udah seminggu beruntun mengalami kenaikan cukup signifikan. Kembali lagi bersama saya Bernardo Sia dari Suko Sekuritas, di mana kita ada podcast Market Cuts and Clip. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang biasanya kalau podcast bawa dia itu bawa hoki. Pasti teman-teman udah tahu ya, yakni Cici yang sangat jago teknikalnya dan trading cepatnya atau satsetnya. Siapa lagi kalau bukan Ci Satset? Apa kabar Ci Helen? Apa kabar Berna? Ketemu lagi kita di podcast kali ini. Thank you banget udah hadir di Suko Sekuritas lagi. Sama-sama. Nah hari ini nih Ci, setelah seminggu terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan dari kisaran 5.700, 5.800 hingga ke area 6.300. Bagaimana outlook Ci Helen terhadap IHSG ditambah dengan pengumuman BI rate yang baru saja dipertahankan di angka 5,75%. Oke, kita udah merasakan napas lega nih ya setelah kemarin tertekan begitu panjang berbulan-bulan. Dan kemarin di podcast kita yang terakhir ya Ber ya, kita sempat menyebutkan bahwa waktu di bulan Juni-Juli itu adalah timing untuk IHSG membentuk potential bottoming. Tentunya memang tidak bisa ditentukan oleh satu candle atau satu hari saja, membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Nah sekarang per hari ini kita sudah melihat potensial IHSG itu bottoming sudah kelihatan di depan mata. Dan IHSG selama ini belum membentuk lower low lagi dari low yang kapan hari ya. Kita sempat mention antara 5354. Nah itu sementara ini masih bertahan di atas itu, which is itu bagus buat IHSG. So menurut my point of view, IHSG saat ini sudah dalam pembentukan proses bottoming, tapi tentunya sekarang IHSG posisi secara teknikal sedang berada di resisten. Setelah naik berhari-hari berturut-turut kita hijau pekat nih ya, dan kita udah napasnya udah lega banget, bahkan banyak yang cuan gitu. Tapi teman-teman perlu waspadai bahwa level ini sedang di level ujian gitu. Apabila IHSG masih mendapatkan angin segar atau mungkin foreign tidak outflow terlalu gede, ya kita bisa bertahan sustain di level resisten ini, bahkan breakout itu akan bagus banget buat IHSG. Berarti IHSG artinya akan potensial menguat kembali menguji level selanjutnya, yaitu menguji level sekitar 6.400 6.500. Itu akan ada ujian lagi di situ. Nanti kita akan lihat the next resist. Kalau misal itu masih tembus, mungkin IHSG bisa menguat lagi ke 6.700-an ya. Di situ kita bisa lihat lagi. Sebenarnya IHSG view-nya ada potensi untuk bullish, yaitu naik lah ya, kira-kira sampai akhir tahun. Tapi tentunya along the way dalam beberapa bulan ke depan sampai Desember bukan yang artinya naik terus. Nantinya ada bulan-bulan di mana IHSG akan mengalami potensi koreksi. Tapi sejauh ini katalis kita lihat sudah nggak terlalu ada ya katalis negatif. Jadi kita bisa cukup lumayan optimis untuk melihat IHSG strong, masih bertahan. Kalaupun koreksi ya koreksinya berupa koreksi sehat sih, bukan yang kayak bantingan dalam kapan hari. Itu sih menurut saya ya. Oke ya, by the way podcast ini diambil pada tanggal 22 Juli 2026 pada pukul 3 sore. Ya. Jadi buat teman-teman referensi lah biar nggak salah kaprah. Nah kemudian Ci Helen, aku mau tanya, IHSG saat ini berada di dekat area resistance di kisaran 6377. Betul. Dan jika tembus bisa potensi 65 kemudian 67 bahkan akan cenderung bullish hingga akhir tahun. Potentially jika breakout 6377. Ditambah dengan berbagai sentimen termasuk S&P yang mengeluarkan outlook stable untuk Indonesia, Ya, itu bagus berbeda banget dengan Moody's dan Fitch yang outlooknya negatif. Nah kalau dari Ci Helen sendiri, apa masukan Helen terhadap pemerintah Indonesia supaya meningkatkan level confidence dari para investor sehingga IHSG ini bisa rally di sepanjang tahun 2026? Oke, so kalau ditanya masukan kepada pemerintah, tentunya yang jadi concern kita kemarin yang kita baca nih ya dari data, kenapa outlook dari
Moody's dan lain-lain itu memberikan outlook yang cenderung negatif. Salah satu reasonnya di-mention di situ adalah program daripada pemerintah yang menurut mereka dinilai itu cukup mengkhawatirkan ya secara anggaran, dan fiskal tentunya kita juga concern jangan sampai anggaran fiskal ini mepet gitu. Jadi itu perlu dijaga. Jadi pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali program-program yang sudah berjalan, terutama yang kita dengar dengan MBG misalnya. Kemudian mungkin ada berbagai macam proyek pemerintah lah ya yang harus dievaluasi kembali sehingga anggaran negara ini bisa terjaga dengan baik gitu. Sehingga memberikan ruang buat fiskal tuh cukup longgar, jangan terlalu mepet, dan kepercayaan daripada investor ini juga harus dipulihkan kembali gitu terhadap Indonesia. Tentunya pemerintah harus memberikan suasana investasi yang kondusif nih untuk Indonesia, karena saingannya bukan hanya lokal lagi kan, kita kancahnya internasional, terutama mungkin Vietnam dan negara tetangga lainnya lah yang punya iklim investasi yang saat ini kita dengar nih jauh lebih baik daripada Indonesia. So mata investor luar itu juga tertarik nih dengan berbagai macam market di sekitar Indonesia. Jangan sampai kita kalah bersaing. Jadi pemerintah harus aware juga terhadap birokrasi, kemudian kebijakan, pajak dan lain-lain, itu semua satu rangkaian. Menurut saya harus diciptakan satu iklim ekonomi yang cukup kondusif dan menjaga agar jangan sampai nih ya US dollar kita terus menguat, dan diusahakan agar rupiah kita juga bisa tetap kuat nih gitu. Amin. Mata uang ya. Intinya kunci adalah fiskal. Yang Betul. pertama kita harus kuat. Ya. Yang kedua adalah kepastian kebijakan Ya. sehingga iklim investasi Ya. bisa menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjaga moneter kita seperti Yes. currency. Kalau boleh di-spill, sektor apa yang menarik, Ci Helen? Oke, kalau sektor sih sebenarnya untuk kalau IHSG sudah recovery seperti ini, banking itu masih menarik ya. Apalagi terutama kemarin ketika IHSG justru makin tertekan, makin market takut, foreign bahkan belum masuk ya. Kita harus lirik nih sektor big bank. I think secara fundamental memang belum ada satupun reason yang membuat kita tuh takut untuk masuk di big bank gitu. Mungkin secara kebijakan pemerintah memang membuat secara nggak langsung tuh ya menekan IHSG sehingga big bank kita tuh cenderung foreign tuh outflow. Plus kemarin tuh mata uang kita juga sempat melemah terus gitu, dan which is sekarang sudah lumayan terjaga lah ya. Walaupun nggak turun yang sampai gimana banget, tapi artinya sekarang juga bukan di level yang mengkhawatirkan lah, masih cenderung terjaga. Which is itu bagus buat iklim IHSG kita. Nah, menurut saya sektor big bank itu masih menarik gitu ya, terutama ketika kita kemarin nabung cicil beli dari bawah. Sekarang udah kipas-kipas nih gitu. Nah, kemudian yang kedua sektor yang bisa diperhatikan adalah sektor telekomunikasi. Kemarin Telkom juga sempat tertekan di harga bottom. Ya menurut saya itu juga walaupun sektor yang cukup laggard ya, itu juga menarik bisa diperhatikan. Terutama sektor yang lain adalah komoditi. Tentunya kalau IHSG rally, komoditinya biasanya juga ikut rally nih. Nah, komoditi erat kaitannya nanti juga dengan harga oil gitu ya. Jadi itu bisa diperhatikan teman-teman. Oil and gas itu juga salah satu sektor yang kita harus perhatikan ya. Kemarin juga sempat ikut tertekan, tapi bukan berarti jelek gitu. Justru itu menjadi satu opportunity ya menurut saya Ber gitu. Oke, luar biasa. Dan gak jauh-jauh nih Ci Helen, karena hari ini kita juga kedatangan direktur dari PT Raharja Energi Cepu yang bergerak di bidang oil and gas upstream. Siapa lagi kalau bukan Pak Adrian Hartadi. Apa kabar bro? Baik Pak Benat, halo. Halo. Nah, kaitannya mengenai Ratu nih. Jadi tahun 2026 ini saham oil and gas tuh menjadi banyak dilirik oleh para investor. Karena mengapa? Karena kenaikan harga oil and gas dari yang rata-rata tahun lalu di kisaran 65 sampai 70 USD per barel, tahun ini sempat shooting up sampai 120 USD per barel dan sempat stabil di kisaran 90 atau 80 USD per barel. Tetapi nih Pak Adrian, ada yang menarik dari saham Ratu, di mana malah di kuartal satunya net income-nya mengalami penurunan, di mana tahun lalu di angka 98,3 miliar, tahun ini di angka 69 miliar. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Adrian. Tuh Pak Bernard, sebenarnya kalau kita melihat average price dari Januari-Maret 2025 bandingkan dengan Januari-Maret 2026, 2025 itu lebih tinggi. Januari-Maret kuartal 1 itu sekitar 82 US dollar per barrel. Sedangkan di Januari-Maret 2026 itu di 71. Oke. Jadi memang dari segi price-nya dia lebih
lebih kecil, lebih rendah. Tapi kalau kita ngelihat satu 6 bulan itu pasti average price-nya lebih tinggi. Yang kita tahu juga sekarang harganya sudah 80 ya Pak Bernard ya. Jadi kalau dari segi dari segi revenue yang dari Jabung itu memang produksinya dia lebih rendah. Tapi apabila kita melihat 6 bulan itu pasti harganya lebih tinggi. Oke. Walaupun memang produksinya memang agak sedikit lebih turun ya daripada tahun 2025 karena adanya natural decline. Oke. Nah, kalau boleh tahu second half 2026 dibandingkan rata-rata tahun lalu harga berapa? Udah ada gambaran belum? Sekitaran di 85. 85 tahun ini, kalau tahun lalu Sekitar di 72 73 lah Pak. Oke, jadi ada peningkatan cukup signifikan hampir 20% ya. Lumayan dari segi harga oil ya. Nah, tetapi nih Pak, yang cukup menarik dari Ratu adalah di mana tahun lalu adanya pengumuman CSPA antara Ratu dengan Blok Madura. Nah, bagaimana progres CSPA tersebut dan bagaimana atau kapan Blok Madura ini bisa dikonsol di laporan keuangan Ratu? Wah, Pak Bernard kayaknya update banget. Thank you Pak Bernard. Iya. Jadi memang benar CSPA ini adalah bentuk dari komitmen kita kepada shareholders waktu IPO kita akan terus melakukan business development. Dan CSPA-nya waktu itu di Desember 2025 kita sudah close di Juni 2026. Oke. Dan kita sudah di CSPA itu disebutkan bahwa efektif date-nya 1 Januari 2026. 1 Januari, berarti Jadi, bisa dari awal tahun. Ya, sudah dari awal tahun, walaupun kita close-nya di Juni. Jadi nanti laporan keuangan Juni itu pasti akan ada efeknya dari akuisisi kita di Madura Street ini dari sejak Januari sampai Juni. Jadi 6 bulan kita akan dapat yang akan dirilis laporan keuangannya nanti mungkin di sekitar end of July or maybe early August. Kita masih finalisasi karena ada beberapa konsolidasi yang kita perlu finalisasikan juga angkanya Pak. Oke, nah potensi dengan akuisisi Blok Madura ini dan dimasukkan ke dalam financial report dari Ratu itu sendiri, ada potensi kenaikan net income berapa persen dibandingkan dengan tahun lalu untuk first half? Oke, ini mungkin terlalu early kalau misalnya kita sebutkan, tapi memang saya kasih gambaran ballpark number-nya ya. Iya, iya. Kalau misalnya tahun lalu kita bisa membuka 15 juta, mungkin di setengahnya di 7,5 juta ya net income-nya. Mungkin di Juni ini nanti kalau kita bisa rilis laporan keuangan itu bisa naik sekitar 50%-nya sih ada sih Pak. Oh, ada ya. Oke. 50%-nya ada. Karena tentu saja Blok Madura Sekitar net income kita double digit tapi 6 bulan. double digit growth dalam 6 bulan. No, double digit angkanya karena tadinya 7,5 juta menjadi double digit. Oh, oke. Double digit dalam bentuk million USD maksudnya. Million seperti USD itu. dan itu di net income. Oke, luar biasa. Nanti kita lihat karena memang kita belum bisa disclose karena masih belum final angkanya Pak. Tapi sekitaran segitu. Oke. Nah, kalau boleh diceritakan Blok Madura ini nanti produksinya akan berapa banyak dibandingkan dengan Blok Jabung dan Blok Cepu, dan nanti dari sisi pie revenue Blok Madura ini bisa menghasilkan berapa persen revenue yang dihasilkan terhadap Ratu? Oke. Pertama-tama yang dari segi revenue itu hanya yang dari Jabung Pak. Karena kenapa? Yang kita akuisisi Madura ini kita menjadi minority portion. Jadi akan terreflect di other income atau income from associates. Oke, ya. Itu kita produksi dari Madura ini sekitar 235 million scarf per day. Apabila dibandingkan dengan Jabung, ya itu pasti Jabung lebih tinggi ya Pak ya. Cuman bedanya adalah Jabung produksinya banyak, ada LPG, ada crude oil, ada gas. Ada juga kondensat. Sedangkan kalau Madura Street ini hanya gas dan juga kondensat, sedikit kondensat. Oke. Jadi susah untuk memperbandingkan apabila gedean mana sih. Dan Madura Street ini yang kita bisa bilang adalah produser gas terbesar di Jawa Timur, 203 million scarf. Dan kita juga supply ke PKG, Petrokimia Gresik, PGN, PLN. Dan juga seluruhnya untuk domestik Pak.
Iya. Jadi kita juga mensupport ketahanan energi nasional terutama Jawa Barat. Oke. Wow, luar biasa. Dan nanti kedepannya selain ada Blok Madura, saat ini Ratu juga sedang proses CSPA ya dengan Blok Kasuri di Papua Barat. Pak, kalau boleh koreksi sedikit. Kita sudah tanda tangan CSPA Oh, sudah taatan CSPA. Ya, luar biasa. dengan yang blok Kasuri ini kan. Rencana dan kapan ini? Beberapa condition yang perlu kita fulfill Mm-mm. itu kita targetkan mungkin di tahun ini atau ya paling lama tahun depan ya. Paling lama early tahun depan. Tahun depan karena memang ada beberapa condition terutama yang beberapa approval dan juga ada condition yang sifatnya menunggu persetujuan dari pemerintah juga untuk masuk ini. Tapi yang kita sudah kita bayarkan juga adalah refundable deposit yang kepada mereka sebagai tanda jadi. Dan itu akan menjadi efektif kalau misalnya kita sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah, Pak. Oke. Nah, kalau boleh tahu biasanya kontrak-kontrak di masing-masing blok itu berapa tahun sih jangka waktunya? Supaya Biasanya ada investor yang merasa aman. Oke. Ada 20 sampai 30 tahun, Pak. Kalau PSC production sharing contract itu biasanya pertama kali diberikan itu 30 tahun atau bisa di-extend nanti 20 tahun. Oke. Itu praktikal di migas, di upstream, Pak. Di upstream ya. Oke. Dan semuanya itu pasti approval Kementerian ESDM ya selama ini ya. SKK migas tapi juga melalui koordinasi dengan Kementerian SDM. Oke, SKK Migas dengan koordinasi Ya, Menteri jadi SDM. memang SKK migas itu dibentuk sebagai kesatuan khusus yang mengatur upstream khusus, Pak. Oke. Nah, mungkin dari Helen nih, kira-kira dari para investor retail tuh ada pertanyaan apa nih terhadap Pak Adrian dari Ratu? Oke, boleh nanya nih ya. Boleh, Oke. boleh, Ci. Siang hari ini sangat beruntung sekali kita bisa ngobrol di sini nanya langsung kepada Pak Adrian nih ya selaku perwakilan dari Ratu nih. Ini mau nanyain beberapa hal nih Pak Adrian. Karena beberapa yang ada di market sekarang para pelaku pasar itu ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya kepada Ratu. Nah, ini mewakili nih ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Dari semua rencana proyeknya Ratu nih, katalis terdekat apa yang paling layak dipantau oleh para trader, mungkin investor yang bisa bikin oh ini menarik nih gitu ya dalam beberapa bulan ke depan lah gitu Kak. Karena kan sekarang kita sangat concern ya para retail tuh suka banget dengan adanya narasi, kemudian dengan adanya corporate action, ya apapun itulah story pokoknya. Nah, apakah ada nih Pak Adrian dari Ratu? Ya, dari Ratu tentunya kita sebagai komitmen kita kepada shareholder sejak IPO kita selalu melakukan business development. Kita mau menambah aset. Baik itu yang aset kita udah punya menambah stake-nya atau nambah aset baru yang kita belum punya sebelumnya. Jadi yang kita bisa bilang adalah ini adalah inisiatif inorganic growth yang nantinya juga bisa mendapatkan implikasi di P&L kita cukup signifikan. Dan nantinya ya target dari Ratu ini selain jadi jagoan dari domestik atau Indonesia, kita juga mau grow business development kita di luar Indonesia gitu. Oh wow. Jadi Misalnya ada di ekspansi keluar Australia, juga ya? di Thailand, di Cina, di Irak, atau mungkin di US. Oh, jadi bukan melulu domestik nih. Tidak perlu Berarti domestik. pasarnya makin luas gitu ya. Betul. Which is bagus dong itu buat ke depan ya. Betul. Karena kenapa? Karena oil and gas ini nggak cuma di Indonesia aja loh yang bagus, tapi di luar juga banyak yang bagus. Betul. Terutama di mana, di Middle East misalnya, atau misalnya di Thailand, di Australia juga banyak banget. Oke, so next move ini ada inceran gak nih? Negara mana kira-kira ada bocoran gak? Nah ini semua masih penjajakan, tapi kita Oke. terus sebagai kita ingin menjadikan Ratu itu memang very knowledgeable di upstream oil and gas. Oke. Jadi kita terus juga melihat aset-aset yang berpotensi bagus untuk kita acquire, dan kita di manajemen juga melakukan assessment yang thorough, sehingga kita juga pengen investment ini sudah dilakukan secara prudent. Nggak pengen investment kita itu agresif tapi tanpa Reason atau melihat apa gitu risk ya. atau tidak melakukan financial management very properly. Jadi Betul. kita tetap melihat pertama tadi mungkin yang saya bisa bilang adalah Australia, Thailand, di Cina juga ada, lalu di Middle East ya. Irak,
Di Oman juga kita lihat, di Amerika Serikat, dan Mantap. banyak sih aset-aset yang kita lihat sekarang. Nah, kalau investment consideration-nya memilih blok tersebut, nah, boleh diceritakan nggak, di-spill nggak, bagaimana Ratu itu memilih blok, misalnya blok Madura ini menjadi salah satu bagian dari kita akuisisi sebagian participating interest-nya. Blok Kasuri juga, nanti blok di luarnya juga. Consideration-nya itu apa sih milih Oke. blok tersebut? Bisa banget. Pertama, kita fokus di producing asset sebenarnya. Oke. Atau kalau tidak bisa producing aset, karena semua orang akan mengincar producing aset. Produksi Jadi aset itu apa maksudnya? aset upstream oil and gas yang sudah produksi. Oke. Jadi kalau misalnya cerita sedikit tentang upstream oil and gas itu, yaitu very high risk and high return. Karena kenapa? Pas kita ngedrill ke bawah subsurface, itu mungkin aja kita udah spending 10-20 juta dolar, dapatnya nothing. Nah, jadi kita mau mengeliminasi risiko itu, sehingga kita mau fokus di aset yang sudah produksi. Oke. Seperti apa? Madura Street, HCML, yang itu sudah produksi juga. Jadi pas kita masuk, kita udah langsung cash generating dan bisa dapat returnnya langsung gitu, Pak. Oke. Ini juga itu salah satu nomor satu investment criteria kita. Kedua, IRR-nya ya sekitar 10-12% atau bisa lebih pun lebih bagus. Oke, IRR 10-20% or better. Oh, luar Ketiga, biasa. ada ketiga lagi. Operatornya siapa? Operatornya siapa? Karena itu penting, karena kita investment company, kita sekarang ini belum masuk menjadi operator. Ibaratnya kayak kita jadi penumpang bis, dan kalau misalnya supir bisnya ini bagus, kita juga bisa tenang. Kita bisa tidur, kita bisa fokus yang lain atau main HP atau apapun kan. Tapi kalau misalnya supir bisnya ini nggak benar, kita juga worry kan. Kita ngeliatin jalannya terus gitu. Kita nggak bisa melakukan business development yang masif. Oke, jadi sebelumnya kan udah kerjasama sama Exxon Mobil, Betul. PetroChina. Kalau Madura pakai apa? Dia itu Sinok, tapi Sinok. ini dibikin JV, yaitu Husky Sinok Madura Limited. Oke. Dan di Cenovus yang Husky yang sekarang sudah di-acquire oleh Cenovus, itu sebenarnya perusahaan Kanada. It's a big company juga. Jadi emang operator itu masih dari multinational player ya yang udah berpengalaman di bidangnya. Betul. Oke. Nah, sebenarnya ada alasannya juga, Pak Bernard. Gimana? Jadi ini adalah learning period kita. Kita belajar dari big operator, Exxon, PetroChina, Sinok. Habis itu nanti kita kalau udah bisa tahu kita jagoan, kita bisa jadi operator. Karena aim kita nggak cuma jadi investment kami, kita juga pengen jadi operator nanti di tahun ketiga atau kelima setelah kita IPO. I see. Jadi itu sebenarnya juga pengen tahu juga nih apa nih next move-nya selain daripada investment. Apakah ada kepikiran juga nih mau jadi operator misalnya atau yang lain gitu, Betul. diversifikasi sana tuh bisa ya berarti. Bisa, sangat bisa. Oke. Dan saya sangat mendrive Ratu ini nggak cuma jadi investment oil and gas company, tapi juga operator. Karena pas jadi operator itu kita bisa show our capability in technical, bahwa kita bisa operate aset upstream oil and gas company ini gitu. Oke, menarik. Tadi sempat disinggung nih upstream, midstream, mungkin downstream, mungkin sedikit di spill, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu atau gimana. Boleh banget. Nah, ini saya sangat suka ngejelasin bedanya upstream, midstream, dan downstream. Karena memang very limited informasinya gitu ya. Yes. Upstream itu adalah gimana, karena oil and gas itu adanya di bawah perut bumi yang sekitar 1.000 sampai 3.000 feet, atau paling pendek itu 700 meter di bawah surface ya. Jadi dia tuh high pressure dan high temperature di bawah itu. Nah, upstream itu adalah gimana caranya kita ngambil dari subsurface itu sampai ke atas. Abis itu kita nanti ada yang namanya dibersihkan di surface facility, baru dia itu ready buat dikirim ke downstream. Nah, antara upstream dan downstream itu adalah midstream. Midstream itu bisa pakai kapal, bisa pakai pipa, atau juga bisa pakai truk, ya kan? Nah, downstream ini siapa? Misalnya Canda Asri, Petrochemical Company, Petrokimia Gresik, atau bisa juga PLTG yang menggunakan gas ini untuk mengenerate sehingga bisa dipakai oleh end user. Jadi itu bedanya antara upstream, midstream, dan downstream.
Oh, oke, jelas banget sekarang. Thank you ya buat penjelasannya. Oke, kita move to the next question ya. Boleh deh, Ci. Jadi kan kalau kita tahu Ratu ini kan bergeraknya di bidang oil and gas, migas gitu ya. Nah, sering nggak bahwa Ratu ini termasuk salah satu saham yang very sensitif terhadap harga minyak dunia? Bagaimana pandangannya Pak Adrian? Saya sih setuju sih, Ci, sebenarnya ya. Karena kan semua P&L kita, balance sheet kita itu tergantung dari harga minyak. Kalau harga minyak kita tinggi, kita jual minyaknya juga tinggi, margin kita lebih tebal. Karena cost adalah segitu-gitu aja. Costnya tetap, Costnya tapi tetap. margin bisa bermain ketika harga minyak naik gitu ya. Betul. Sehingga orang yang berpegangan dengan fundamental, kalau laporan keuangannya lebih bagus, pasti dia juga beli sahamnya Ratu kan. Betul. Iya. Jadi korelasinya gitu ada gitu, Ci. Sebenarnya kalau misalnya dia berkorelasikan dengan harga minyak. Oke. Berarti kan kita tahu sekarang harga minyak setelah terjadi perang kemarin kan susah turun ya, masih di Ya. sekitar segini. Berarti in long term kemungkinan naiknya lebih besar daripada turunnya nggak sih? Kalau harga minyak dunia menurut pandangannya Pak Adrian gimana nih? Aduh, Ci, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit Oke. karena memang perang ini sulit diprediksi. Betul. Tapi kelihatannya perang ini tidak akan berakhir dengan cepat Betul, juga ya. setuju, sampai setuju. akhir tahun ini. Setuju. Itu hipotesis ya. Ini Iya. kasih disclaimer bahwa Iya. itu cuma hipotesis, bisa Iya. aja salah. Dan kalau nggak salah Presiden Donald Trump itu menjabat sampai 2028, iya nggak sih? 2028 betul. masih. 4 tahun. Mungkin perang ini akan berakhir di 2028 setelah ada presiden baru. Oke, kan? ya. Mungkin ya kita lihat waktu pemilu US ini siapa yang akan menjabat dan view dia seperti apa. Ya. Tapi intinya kalau harga oil and gas itu naik, tentu saja ini akan favorable Betul. untuk sektor oil and gas, terutama saham Ratu. Kalau lebih begitu, Ci. Iya, which is harga minyak cenderungnya naik ya, bukan turun ya. Kalau untuk sekarang turun pun juga nggak akan terlalu signifikan ya Betul, menurut karena saya it sih depends ya. on geopolitik kan. Betul, Tapi betul. there is possibility akan stay di 80 juga. Ya, new normal Karena lah untuk 80 harga itu udah minyak cukup kan. tinggi kan. Betul. Iya, which is susah turun di bawah itu gitu menurut saya. Jadi I think upside-nya masih lebih gede daripada downside-nya. Maksudnya kemungkinan dia turun itu lebih kecil. Kalaupun turun nggak akan terlalu jauh ya dari level yang sekarang gitu. Jadi kayak ya new normal untuk harga minyak kan susah balik kayak dulu lah ya kayaknya untuk sekarang ini ya, at least untuk sampai tahun depan rasanya Ya, seperti itu betul. sih view-nya. So Short menurut term saya ya short term to mid term lah, I think masih bisa stable di situ. Dan which is kalaupun ada fluktuatif gejolak geopolitik lagi naik nih, lagi panas lagi harga minyak malah bisa spike lagi kan. Bisa. Which is itu nanti juga akan bagus ya sebenarnya untuk Ratu kan. Kita tidak boleh berbahagia di atas. Oh iya betul. Tapi Tapi maksudnya ya, akan memang jadi betul lebih bagus katalis daripada terhadap di harga financial sahamnya Ratu Ratu sih kan. sebenarnya. Ya kita ya nggak bahagia juga tapi I think trader juga ngeliatin juga sih ya kalau memang punya Ratu biasanya memang akan tertrigger ya kalau misalnya ada harga minyak naik itu mungkin betul. secara tidak langsung nantinya akan berpengaruh ke Yes. sahamnya gitu. Setuju. Betul, Ci. Ya ini point of view dari kita para trader. Mungkin ini adalah investment thesis untuk semua company yang di upstream oil and gas, Ci. Setuju. Kan ini akan beda kalau misalnya itu dia di downstream kan. Betul, Dia akan beli beda. oil atau gas Berat. atau supply-nya kan lebih mahal. Betul, setuju. Ya, tentunya akan beda-beda lagi ya kalau misalnya kita posisi di downstream. Setuju. Nah, Pak Adrian, ini mungkin ada pertanyaan dari netizen juga. Sebenarnya Ratu itu merupakan anak usaha dari Ratu. Mungkin strukturnya dijelasin, pembagian tugasnya seperti apa dan lain sebagainya, terus struktur perusahaannya. Ini banyak yang bingung nih teman-teman sekalian. Oke, Raja itu adalah pemegang sahamnya Ratu dan Ratu itu fokus di upstream oil and gas. Dan di Raja itu dia ada di midstream dan downstreamnya juga. Nah, heavily di midstream lah ya sebenarnya ya kalau misalnya di Raja sekarang, dan beberapa anak usahanya itu punya service company. Misalnya dia punya pompa, dia punya juga cavity pump, ya itu istilah oil and gas saya yang cavity pump itu ya. Jadi dia juga bisa supply ke beberapa oil and gas upstream berupa servisnya dia di Raja Group lainnya. Tapi Ratu itu fokus di investment di upstream only.
Lain-lainnya itu di Raja dan subsidiarinya. Nah, tapi Ratu kan masih dikonsol juga kan ke Betul. Raja. Betul, Ratu masih di konsol ke Raja. Jadi gainnya Ratu itu akan terasa gainnya di Raja Group juga. Yes. Dan sebagai informasi, Ratu ini juga rutin ya bagi dividen ya. Kita baru saja mendapatkan dividennya di sekitaran bulan Mei yang lalu. Terima kasih buat manajemen dari Terima kasih juga kepercayaan Ratu. para investor. Iya. di Ratu. dan tentu saja dengan berbagai strategi bisnis dan ekspansi yang cukup agresif, kita doakan bisa berjalan lancar. Tetapi aku penasaran nih. Ini kan rencananya mau akuisisi sana sini ya Ci Helen ya. Ntar Kasuri, terus nanti ada di luar negeri. Pendanaannya dari mana sih? Bagaimana strategi Ratu untuk mencari pendanaan? Pendanaannya kita pertama pasti beberapa hubungan dengan financial investor, yaitu seperti bank dan ya beberapa lembaga keuangan juga itu support kita, Pak Bernard. Dan kita juga masih melihat karena debt to equity ratio kita sudah lumayan tinggi, tapi tentu saja dengan resiko yang terukur ya Pak Bernard. Kita sekarang mungkin bisa spill di sini, debt to equity ratio kita di 2,4 kali. Oke. Jadi memang kita harus memperkuat sisi equity-nya juga sekarang. Dan ya di beberapa kesempatan juga kita masih beberapa kali, masih penjajakan, ini masih preliminary. Kita mencari juga anchor investor yang bisa masuk di equity Ratu juga gitu. Wow, Ci Helen tuh udah spill Bagus. tuh. Oke, mantap ya teman-teman ya. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi. Tapi kita juga penasaran nih Pak Adrian, boleh nggak mewakili netizen nih suka tanya nih. Kalau Raja kan ada corporate action, stock split gitu ya Bernard. Nah dari Ratu ini gimana nih? Ada nggak ya corporate action gitu? Itu yang sering ditanyain loh. Oke. Pasti ada, tapi ini masih kita pelajari Ci Helen. Antaranya bisa right issue, bisa private placement, nanti kita juga bisa mau ada penerbitan bonds juga di tahun depan. Ya corporate action kita akan selalu aktif karena harus mensupport our vision di business development di oil and gas upstream. Ya, Ci. Oke, menarik sekali ya ini teman-teman, story-nya bahkan didukung oleh drive daripada mungkin ada corporate action selanjutnya, tapi kita harus tunggu nih ya di spill selanjutnya nih, apalagi nih corporate action dari Ratu. Untuk saat ini kalau kita lihat ya kondisi seperti ini Pak, dengan challenge iklim investasi di Indonesia kayak gini, adakah resiko-resiko yang dihadapi oleh bisnisnya Ratu yang jadi concern untuk saat ini Pak? Iklim investasi di sini ya mungkin kesulitan kita itu adalah oil price yang tinggi, Helen. Jadi kalau kita mau mengakuisisi satu field atau satu blok, itu benchmark oil price-nya mereka tuh lebih tinggi daripada yang biasanya kan. Di kita sekarang di harga 80, mereka ekspektasinya ya kondisi oil price-nya sekitar bisa mungkin 85 atau 90. Jadi jualnya mahal. Oh, jualnya mahal. Sedangkan kalau misalnya oil price-nya lagi turun, lagi rendah, itu sebenarnya lebih gampang kita untuk melakukan business development karena benchmark oil price itu lebih rendah. Oke. Itu aja sih iklim investasi khusus di oil and gas upstream yang kita hadapin itu lebih sulit karena oil price-nya itu benchmarknya sangat tinggi. Oke. Tapi artinya apa? Tapi artinya adalah demand untuk oil, kondensat dan gas itu sangat tinggi. Masih tinggi ya Pak ya sekarang ya? Sangat tinggi, dan lama-kelamaan ke depannya juga akan lebih tinggi lagi. Nah ini menarik ya. Kalau mengenai kompetitor gimana Pak Adrian? Masih dikit ya? Kompetitor kita di listed company di oil and gas upstream. Ya, di bisnis gitu misalnya juga. Ya kita kalau misalnya kita lihat top 3, kita ada nomor 3. Wow, bagus dong Ya, untuk Ratu ya. Maksudnya kita belum bisa menjadi nomor 2 atau nomor 1, tapi kita akan bergerak sana lah. Ya, Amin. tapi at least di top 3 udah masuk nih ya Ratu ya, which is bagus loh. Mudah-mudahan kedepannya Ratu ini bisa terus growing dan segala rencana bisnisnya, kemudian corporate actionnya bisa berjalan lancar. Kami di sini investor hanya bisa berdoa aja ya Ci Helen Ya, dan berdoa. menunggu result Ya. dari emiten kedepannya ada apa lagi nih. Thank you. Dan mudah-mudahan segala berjalan lancar. Ya, kita udah excited. sampai penghujung acara nih Ci Helen. Ya.
Oke, dan teman-teman mungkin kita doakan juga nih ya Ber ya supaya IHSG kita menjelang akhir tahun nanti bisa juga semakin menguat. Bahkan kalau memang kita optimis mudah-mudahan bisa ke 7.000-an, 7.700 ya, kalau marketnya bagus banget siapa tahu nih ke 8.000 lagi. Amin. Amin. Dan jangan lupa untuk follow terus podcast Market Cash and Clip. Yes. Subscribe YouTube channel Suka Sekuritas, like, comment, dan share. See you semuanya. See you. Bye-bye. Thank you.